Saudara, keinginan Kaisang Pangarep masuk dunia politik cukup mengagetkan keluarga. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengatakan Kaisang ingin masuk di eksekutif. Menurut Gibran yang juga kakak kandung Kaisang Pangarep, keinginan masuk politik cukup mengejutkannya. Sebagai kakak yang lebih dahulu terjun ke dunia politik, Gibran memberi sejumlah masukan. Soal di mana nanti Kaisang masuk, Gibran belum bisa memastikan. Tapi yang jelas Kaisang mengincar jabatan di eksekutif. Artinya posisi kepala daerah yang paling relevan baginya. Dan Kaisang harus memulai dari tingkat paling bawah, seperti dirinya yang menjadi wali kota. Makan siang kemarin. Iya, saya juga bingung ya. Bingung dan agak shock sih ya. Ya intinya saya mendoakan yang terbaik untuk Kaisang ya. Nanti penilaian warga seperti apa ya silahkan. Tapi sekali lagi loh, Kaisang itu sudah pernah saya kasih tugas dan berjalan dengan baik. Persis itu loh, contohnya itu loh. Wes, ini portfolio-nya Kaisang ya. Mungkin ada saran Mas dari Mas Gibran sendiri eksekutif mulai dari level bawah atau level bawah masuk langsung presiden. DPRD Solo. Mas nggak takut DPRD enggak, eksekutif ya, eksekutif. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, tidak mempermasalahkan Kaisang masuk politik dan itu menjadi hak semua warga negara. Jika nanti Kaisang memilih PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik, Rudi berharap Kaisang bisa belajar dari ayah dan kakaknya serta tidak ragu meminta saran pada senior partai. Kalau sudah menjadi anggota partai politik itu minimal siap dua dulu. Siap kecewa dan siap dikecewakan. Kalau hal ini bisa diterima, pasti kader ini punya prinsip, punya sikap dan punya komitmen, pasti akan menjadi kader militan, bukan loyal. Kalau militan itu mesti loyal. Nek loyal belum tentu militan. Menanggapi rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep untuk terjun ke dunia politik, sejumlah parpol menyambut baik rencana ini. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad misalnya membuka pintu untuk Kaisang jika ingin bergabung dengan Partai Gerindra. Dasko juga meminta agar rencana Kaisang terjun ke dunia politik tidak dijadikan polemik. Terjun ke dunia politik kan Mas Kaisang. Nanti silakan aja Mas Kaisang kan mau pilih yang mana kan begitu aja. Tapi Gerindra terbuka artinya ya? Lo kalau Partai Gerindra itu kan memang partai terbuka. Kita kan Pak Prabowo berkali-kali menyatakan sebagai partai terbuka tentunya akan menerima. Belum sudah berpolemik. Sementara kita kan nggak tahu. Namanya terjun ke politik itu kan bisa masuk partai politik, bisa kemudian langsung ikut pileg, ikut pilkada, itu kan sesuai dengan konstitusional lah. Tapi menurut saya ya kita jangan berpolemik, orang kita belum tahu mau berkiprah di mana kan. Informasi yang satu ini masih soal kiprah politik putra Presiden Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dukung putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming untuk ikut pemilihan gubernur 2024. Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyarankan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut dalam pemilihan gubernur 2024. Saat bertemu di Solo, Prabowo bilang Gibran sosok pemimpin muda yang potensial dan dinamis. Prabowo pun akan mendukung langkah Gibran kemanapun, termasuk menjajal peruntungan jadi Cagup Jateng atau DKI Jakarta. Ya saya lihat beliau pemimpin muda yang sangat potensial. Ya, kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat. Beliau di mana aja pas. Pak Prabowo kan kemarin, kalau saya lihat. Bapak sendiri akan mendukung? Saya dukung. Menanggapi dukungan Prabowo agar Gibran ikut dalam Pilgub, Gibran mengaku belum memutuskan langkahnya. Gibran hanya berterima kasih pada tokoh yang mendukungnya untuk maju di Pilgub. Terus ya, jawabannya kayak ini ya. Kita belum memutuskan, ya ditunggu aja nanti ya. Santai-santai ya. Mas, kalau beberapa tokoh nasional kan melihatnya Mas Gibran pas di Jakarta.
tanggapannya atau ada persiapan? Ya, terima kasih untuk doa dan dukungannya, matur nuwun. Wacana Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut dalam pemilihan gubernur memang semakin kuat setelah Gibran bilang siap ikut pilgub. Namun hingga kini masih belum jelas apakah Gibran akan ikut pilgub Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Ketertarikan Kaisang Pangarep putra Presiden Joko Widodo terjun ke politik membuat partai juga ikut mengincarnya dan mengajak untuk bergabung. Kita kupas bersama dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, apa kabar? Baik. Saya ke Pak Jazilul dulu yang kayaknya udah terang-terangan nih PKB mau menyambut, siapin karpet merah untuk Kaisang. Betul begitu Pak? Ya tentu PKB menyambut gembira anak-anak muda yang mau terjun ke dunia politik termasuk Mas Kaisang. Meskipun memang usia Mas Kaisang atau selama ini Mas Kaisang belum terlibat secara langsung di politik. Tapi kan hari-harinya sudah mengerti lah Mas Kaisang. Kenapa tertariknya untuk mau langsung menyambut Pak Jazilul? Ini kan track recordnya belum punya panjang ya untuk ya dunia politik ini seorang Kaisang. PKB hari ini memang getol untuk merekrut caleg pengurus dari kalangan milenial atau kalangan muda. Nah kalau memang Mas Kaisang tertarik di dunia politik, PKB tentu meskipun Mas Kaisang belum pernah aktif di partai manapun, saya yakin platform dari partai PKB akan sesuai lagi dengan cita-cita, dengan harapan yang nanti Mas Kaisang akan lakukan atau berkiprah di partai politik. Apa cuma satu-satunya karena generasi anak muda, apa justru karena ini adalah putra Presiden Jokowi? Ya tentu anak muda yang potensial. Anak muda yang potensial. Apalagi beliau juga putra Pak Jokowi. Jadi banyak variabel lain tentunya. Karena apa? Karena kan banyak juga putra-putra presiden yang lain ya sebelum-sebelumnya. Namun Mas Kaisang selama ini sangat aktif di dunia media sosial, di dunia anak-anak muda. Ini menjadi modal buat Mas Kaisang, bukan hanya semata-mata anak presiden. Tapi Mas Kaisang punya keterkenalan saya yakin. Karena di politik itu popularitas keterkenalan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan ketika seorang ingin terjun. Nah, PKB menganggap Mas Kaisang cocok lah. Kalau memang menurut saya jajali atau dijajaki dulu untuk menjadi bakal calon DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta. Wah, udah langsung ya ke DKI Jakarta. Kenapa langsung ke DKI? Kan belum ada ini nih. Apalagi kakaknya juga masih wali kota Solo. Karena DKI ini tempat kaum muda dan tempat perubahan. Nah, kalau misalkan Mas Kaisang cocok di PKB, terus kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, kan bisa jadi setelah itu masuk menjadi gubernur misalkan, atau posisi jabatan politik yang lain. Nah, tentu bagi kami, bagi PKB, anak muda seperti Mas Kaisang ini punya potensial. Jadi saya sudah tangkap nih. Kota seperti DKI. Dari PKB setidaknya ada popularitas, ada putra presiden, kemudian juga nampaknya mumpuni meskipun memang belum punya track record yang panjang. Emang ini realistis nggak sih Mas Adi kalau misalnya Kaisang ini bergabung dengan PKB? Ya saya kira banyak hal yang bisa menjelaskan kenapa begitu banyak partai politik yang begitu tertarik menyambut kehadiran Kaisang jika ingin terjun ke politik ya Mbak. Ini bukan hanya serta-merta argumen-argumen yang normatif yang sering kita temui ya. Misalnya populer karena dia anak muda, mungkin juga pengusaha yang sukses ya. Satu-satunya variabel yang bisa memungkinkan kenapa begitu banyak partai politik yang mengapresiasi karena Mas Kaisang ini adalah anak presiden yang saat ini berkuasa. Karena banyak juga anak muda yang terjun ke politik dengan insentif politik elektoral. Kan bisa dipastikan kalau Mas Kaisang ikut bertanding di pilkada misalnya,
ataupun di pileg sesuai dengan arahan Gus Jazil, ini tiket kemenangannya sudah bisa dikantongin, Mbak. Dengan tanpa ingin mendahului kehendak Tuhan, otomatis dapatlah kira-kira begitu. Karena apapun judulnya, kalau Mas Kaisang maju, saya kira semua instrumen politik kekuasaan akan mendukung, partai-partai akan berlabuh, mesin partai akan bekerja secara maksimal. Begitupun dengan kelompok-kelompok yang selama ini tidak terafiliasi dengan partai kemanapun, itu akan mendukung Kaisang untuk maju dan menjadi pejabat publik. Jadi tidak mengherankan ketika mengumumkan siap maju sebagai calon misalnya, Mas Kaisang langsung mendapatkan sambutan yang luar biasa. Artinya dalam artian tidak perlu kerja-kerja terlalu besar, terlalu rumit dan panjang begitu dengan Kaisang bergabung di salah satu parpol itu bisa langsung menaikkan elektabilitas di 2024. Ya, saya tidak ingin menggunakan bahasa ekstrim ya. Kalau Mas Kaisang serius ingin maju, merem saja. Tinggal tunjuk partai politik manapun pasti siap dan sanggup akan memfasilitasi Mas Kaisang gitu ya. Ini belum menyatakan secara definitif kapan akan deklarasi dan akan maju. Semua partai membentangkan karpet untuk siap menampung dan mendukung secara total. Ada Gerindra, ada PKB, ada P3, ada PAN, bahkan Demokrat juga siap menampung. Nah, yang menarik, PDIP belum memunculkan satu statement politik apapun. Ini kan menarik, mengingat Presiden Jokowi itu adalah kader PDIP, Gibran kakaknya itu juga adalah kader PDIP. Kalau tiba-tiba yang lain kemudian ingin menyambut baik, Mas Kaisangnya bingung kemana kira-kira arah pilihan politiknya. Tapi saya yakin bahwa Kaisang itu tidak akan kemana-mana. Pasti ikut jejak politik abang dan bapaknya. Apa itu? Di PDIP. Oke. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua tentu membaca konteks ya. Kan pernyataan Kaisang siap maju menjadi salah satu calon misalnya di pilkada. Itu kan tidak terlepas. Bahkan udah disebut-sebut sama Pak Jazil tadi, siap untuk di DKI Jakarta. Ya, tapi kan kalau kita membaca konteks politik, pernyataan Kaisang siap maju dan terjun politik itu kan sesaat setelah di mana Gibran menyatakan untuk bertanding di Pilkada Gubernur Jawa Tengah ataupun di DKI. Tak lama setelah itu muncul Kaisang siap maju bukan di pileg ya, tapi di pilkada. Orang kemudian mengaitkan bahwa kalau Gibran maju di Pilgub Jateng ataupun di DKI, maka suksesor selanjutnya adalah Kaisang menjadi calon wali kota Solo. Kan itu kan irisan-irisan politik yang kemudian saya lihat sebagai konteks yang tidak terputus. Kenapa kemudian Kaisang tiba-tiba menyatakan siap terjun dalam politik, Mbak? Ini tidak lahir dalam ruang hampa. Tentu ada kalkulasi politik yang sedang disusun. Kalau Gibran jadi calon gubernur, ya tentu wali kota. Posisi kosongnya bisa saja diberikan sama adiknya, Masnya gitu ya. Berpotensi. Dalam ceritanya. Oke, saya akan langsung nanyakan nih yang sudah siapin karpet merah PKB Pak Jazilul. Jadi apa sih yang perlu dipoles dari seorang Mas Kaisang kalau mau ikut terjun ke politik? Karena kan katanya yang incernya ini eksekutif, jadi kepala daerah bukannya anggota legislatif. Ya, tentu sebenarnya Mas Kaisang ini hanya minus pengalaman saja. Artinya belum pernah menjabat di posisi-posisi jabatan politik atau jabatan publik. Nah, oleh sebab itu tahapan yang terdekat kan ini pemilihan legislatif. Kalau pemilihan legislatif kan lebih dahulu dari pilkada. Maka uji cobanya kira-kira begitu itu di pemilihan legislatif. Nah, kalau saya sarankan karena kalau di pilkada tingkat 2 misalkan Mas Kaisang nyalon di Solo misalkan DPRD tingkat 2 Solo menurut saya kekecilan tempat. Oleh sebab itu akan lebih menjadi center kalau Mas Kaisang itu mengambil kiprah secara nasional menjadi calon anggota DPR RI. Nah, pilihan kotanya menurut saya karena DKI Jakarta itu kota yang plural, banyak anak muda dan menjadi center pemberitaan dan lain-lain, ini akan menambah elektoral partai yang juga bergabung atau yang Mas Kaisang bergabung di partai itu. Bagi PKB cocok itu di DKI Jakarta. Oke, PKB sudah nyatakan cocok untuk gabung di DKI Jakarta untuk anggota legislatifnya. Tapi kalau kans yang lebih menguntungkan buat Kaisangnya sendiri, di mana sih parpol yang pas buat Kaisang ini, Mas Adi? Pilihannya PKB, Gerindra, Nasdem, atau PDIP yang belum buka suara? Ya tergantung Mas Kaisang, tapi kalau kita belajar tentang sosialisasi politik ya dalam perspektif politik elektoral,
maka Kaisang tidak akan jauh dari sikap politik Jokowi dan tidak akan jauh dari sikap politik Gibran. Sosialisasi itu adalah satu kesempatan yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sepanjang hidupnya dia bisa belajar, dia mendapatkan informasi dan satu keyakinan politik dari lingkup terdekat. Jadi kalau bicara politik, lingkup terdekat Kaisang itu adalah Gibran dan Jokowi. Artinya PDIP? Itu artinya apa? Dengan tanpa ingin mensimplifikasi bahwa Kaisang pilihan politiknya sebenarnya sudah bisa ditebak ke PDIP, bukan ke yang lain. Yang kedua, kalau Kaisang betul ingin menjadi calon wali kota di Solo, pilihan rasionalnya adalah PDIP ini kandang banteng, Mbak. Ini basisnya merah. Ini basisnya Jokowi gitu, yang kemudian kita tidak bisa menafikan sebagai variabel penting. Kenapa? Gibran beberapa waktu yang lalu ketika bertanding sekalipun tidak punya pengalaman politik menang mutlak, selain tentu anaknya presiden. Ini dua variabel yang kemudian bisa menjelaskan ya kenapa misalnya PKB, kemudian Gerindra, PAN, P3 bahkan Nasdem menyambut untuk bergabung dengan mereka, karena PDIP belum bersikap. Kalau PDIP bersikap, selesai ini barang, bubar semuanya. Tidak ada tarik-menarik lagi antara parpol ya? Tapi kan partai-partai ini kan berharap, siapa tahu ada hilal politik yang kemudian bisa mengubah iman politik Mas Kaisang tidak seperti Gibran dan tidak seperti Jokowi. Nah, salah satunya ini adalah PKB. Ikhtiarnya sudah mantap, langsung menawarkan maju di caleg dapil Jakarta, banyak anak muda dan maju. Ini luar biasa nih komitmen politiknya. Oke, ada tawaran yang siapin karpet merah, ada PKB, ada Gerindra, ada partai lagi atau partai lain lagi, tapi balik lagi keputusan ada di tangan seorang Kaisang Pangarep. Terima kasih Wakil Ketua Umum PKB Pak Jazilul Fawait dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Sehat selalu Bapak-bapak.